Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syarifah, mahasiswa PPG Batch 2 dari Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memaparkan tentang teori belajar behavioristik dan kognitivistik dan penerapannya dalam pembelajaran KB1 dan KB2. Konsep beberapa istilah dan definisi di KB1. Pengertian menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Contohnya yaitu seorang siswa bisa disebut telah belajar membaca Al-Quran jika ia dapat menunjukkan perubahan perilaku berupa kemampuan membacanya dengan baik secara jelas setelah proses latihan secara berulang-ulang. Menurut teori ini, pembelajaran yaitu berupa proses pemberian stimulus input oleh guru yang kemudian diikuti oleh respon output dari siswa. Teori ini sangat mengutamakan pengukuran karena bermanfaat untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku siswa. Teori behavioristik ini berawal dari aliran psikolog behaviorisme yang menyimpulkan bahwa perilaku manusia itu bisa dibentuk menjadi baik atau buruk berdasarkan lingkungan. Pengertian teori behavioristik menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori belajar menurut Edward Lynn Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan hal yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar. Contohnya pikiran, perasaan, atau hal lain yang bisa ditangkap alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan oleh siswa ketika belajar. Berupa perasaan, pikiran, atau tindakan dapat disimpulkan. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu bisa berwujud konkret, dapat diamati oleh tidak konkret. Teori ini sering juga disebut teori trial and error karena dalam proses eksperimennya Thorndike mengalami proses trial and error berkali-kali sampai ditemukan teori yang dapat disimpulkannya dari 3 hukum pokok. Menurut Thorndike bisa disimpulkan bahwa belajar akan lebih efektif jika siswa memiliki kesiapan untuk belajar. Yang kedua, teori belajar menurut John Borders Watson. Menurut Watson, belajar merupakan suatu proses interaktif antara stimulus dan respon, tetapi stimulus dan respon yang dimaksud oleh Watson haruslah berupa perilaku yang dapat diamati serta dapat diukur. Teori belajar menurut Edwin Ray Geiger, dalam kegiatan belajar hendaknya siswa menerima stimulus seseorang mungkin agar hubungan antara stimulus dan respon lebih bersifat permanen. Sebab hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Teori belajar menurut Burroughs Frederick Skinner. Menurut Skinner, hubungan stimulus respon yang terjadi ketika berinteraksi dengan lingkungan menyebabkan perubahan perilaku. Kelemahan teori behavioristik. Teori behavioristik tidak dapat menjelaskan alasan yang mengacaukan hubungan stimulus respon. Namun kelemahan teori behavioristik ini dapat diatasi dengan memberikan stimulus lain terhadap suatu prestasi yang dicapai oleh siswa dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan jenis prestasi yang dicapainya. Pengertian belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya.
Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu. Belajar dengan teori kognitif melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nugroho 2015-290. Model pembelajaran kognitif berpandangan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dengan pemahamannya terhadap situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Pengertian teori menurut para ahli. Teori perkembangan Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis. Perkembangan sistem saraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, maka akan semakin kompleks susunan sel sarafnya, seperti makin meningkat pula kemampuannya. Yang kedua, teori belajar menurut Jerome Bruner. Dalam memandang proses belajar, Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku seseorang dengan teorinya yang disebut free discovery learning. Ia berpendapat bahwa proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, atau aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Selanjutnya, teori belajar menurut David Ausubel. Menurut Ausubel, pembelajaran dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu yang pertama menyangkut bagaimana informasi atau materi pelajaran yang disajikan kepada siswa melalui penerapan atau penemuan. Dimensi yang kedua yaitu menyangkut cara bagaimana siswa dapat menghubungkan informasi tersebut dengan struktur kognitif yang ada, termasuk fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Selanjutnya, teori belajar menurut Gagnic. Menurut Gagnic, belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki 8 bentuk belajar. Dalam hierarki ini, setiap tingkat belajar bergantung pada tingkat-tingkat sebelumnya. KB2 yaitu tentang teori belajar humanistik. Pengertian belajar menurut teori humanistik ialah memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk berkembang, yaitu membantu setiap peserta didik untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Teori belajar menurut para ahli humanistik. Yang pertama, Carl Rogers. Menurutnya, belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung tanpa keterlibatan intelektual atau emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanistik, bahwa motivasi belajar harus datang dari diri peserta didik itu sendiri. Yang kedua, menurut Arthur Kamm, guru harus memahami perilaku peserta didik dengan berusaha memahami dunia persepsi peserta didik tersebut. Sehingga jika ingin berubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan yang ada pada peserta didik. Yang ketiga, menurut Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa guru dan mengajar dan mendidik. Maslow berpendapat bahwa guru dalam mengajar dan mendidik anak harus dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan anak. Yang keempat, pandangan Jürgen Habermas terhadap belajar
Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau belahan ajar yang menjadi sasaran, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Roger mengemukakan bahwa beberapa prinsip belajar yang penting, yaitu manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Yang kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan kebutuhan peserta didik. Belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Belajar secara partisipatif jauh lebih efektif. Belajar atas prakarsa sendiri akan lebih baik dan tahan lama. Kebebasan kreativitas. Ya, aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan student-centered, yaitu sebagai objek dan sekaligus subjek dalam pembelajaran. Guru berfungsi sebagai fasilitator dan motivator agar siswa mau belajar. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori yang memberikan kebebasan kepada orang yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap seseorang untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, dan teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Proses mengkonstruksi pengetahuan. Manusia dapat mengetahui sesuatu dengan menggunakan indranya melalui interaksinya dengan objek dan lingkungannya, seperti melihat, mendengar, atau merasakan. Seseorang dapat mengetahui sesuatu. Proses belajar menurut teori konstruktivistik, yaitu belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan dan harus dilakukan oleh peserta didik. Terus konstruksi pengetahuan menurut Lev Vygotsky. Teori belajar merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Aplikasi teori belajar konstruktivistik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan. Yang kedua, pembelajaran tingkatan terlalu berorientasi kepada hasil tetapi lebih diorientasikan kepada proses bagaimana siswa mempelajari pemahaman. Yang ketiga, guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan pengalaman dan pemahamannya untuk berpikir. Yang keempat, guru harus mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif. Yang kelima, guru harus menghindari pola pembelajaran yang memberikan tekanan kepada siswa. Yang keenam, guru harus membantu siswa menginternalisasi dan mentransformasi informasi baru. Yang ketujuh, guru harus memfasilitasi siswa agar dia bisa belajar dengan sumber yang tidak terbatas pada apa yang diberikan oleh guru. Teori belajar sosial. Konsep belajar menurut teori belajar sosial berpendapat bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa harus melakukan apapun. Manusia belajar dengan mengamati tingkah laku orang lain. Yang kedua, aplikasi teori belajar sosial terhadap kegiatan pembelajaran. Berdasarkan konsep belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura di atas, maka ada beberapa implementasi yang harus
diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu guru harus menampilkan contoh perilaku yang baik dan yang buruk dari tokoh-tokoh yang dikenal oleh siswa. Dalam menentukan model, karakteristik model perlu diperhatikan karena mempengaruhi efektif tidaknya modeling itu untuk siswa. Observasi, mengamati perilaku orang lain lebih penting. Terus respon komen bukanlah syarat yang utama untuk terjadinya proses pembelajaran.